Atau seberapa sukseskah tubuh tari bisa menggerakkan pikiran dan hati orang yang melihatnya? Berdaya para perempuan. Ya akhirnya bagaimana karya itu menjadi, gitu loh, apa ya, gugatan gitu loh ya. Iya, Iya, sebuah karya tuh bisa jadi gugatan untuk mengingat kembali iya, gitu kan. Waktu itu ada 100 penari perempuan heeh. Jambi Gugat. Kita nggak akan kehabisan stok untuk sumber inspirasi Iya. ketika jadi orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali akhirnya hari ini episode yang pertama Pesamuan Alit bersama saya Tri Cilik Pamungkas. Kita akan membahas tentang dunia kebudayaan. Dan sudah hadir hari ini tamu yang spesial, Mbak Kinanti Sekar Rahina. Halo Mbak. Makasih ya dia udah datang. Sami-sami, terima kasih banyak loh Sekar diundang. Oke, mungkin kita mulai dari perkenalan dulu ya. Siapa sih Dek Sekar gitu? Kalau orang Jogja mostly pasti sudah tahu. Cuman kita perkenalan lagi. Siapa sih Sekar gitu? Kinanti Sekar Rahina, saya perempuan asli Jogja, lahir 35 tahun yang lalu. Dan saya suka menari, memang backgroundnya adalah seniman tari. Saya menari sejak kecil sampai akhirnya saya kuliah di dunia seni juga, dan sampai sekarang pun masih terus menari dan menjadi koreografer serta mendirikan Sanggar Seni Kinanti Sekar. Sanggar Seni Kinanti Sekar. Nah ini kenapa kok saya akhirnya memutuskan gitu ya, ini harus ngobrol nih sama Dek Sekar gitu. Jadi awalnya adalah kita ketemu di salah satu pentasnya Dek Sekar. So after pentas kita ngobrol bareng. Dia share lah dapat tawaran untuk nari gambuh di sebuah tempat yang ada di Jogja. Iya. And then gimana ya Mbak gitu. Iya. Oke. Siapa yang ngundang gitu. Oh, fungsinya untuk apa? Untuk memperkenalkan warisan budaya tak benda. Oke. Terus kalau nari gambuh di sana, kalau menurut Dek Sekar boleh nggak kita nari bedoyo di tempat itu gitu kan? Enggak. Iya, Lalu bener-bener. akhirnya kalau kita nari gambuh di sana, sementara tari gambuh itu adalah tari yang sakral, dia harus ditarikan di pura, pura juga yang kayangan jagat ataupun di puri, dan itu pun pakai mangku, dia harus menghitung hari gitu. Jadi ketika itu ditarikan di sana itu akan mengurangi nilai, dan saat itu juga dia decide kalau gitu Sekar nggak akan nari gambuh, Mbak. Jadi Iya, kita akan bener-bener. membahas dulu nih apa sih gitu kerangka pikir dan yang dirasakan tuh apa sampai detik itu juga Dek Sekar decide nggak akan nari gambuh. Iya, aku kemarin juga sempet nanya ke Mbak Cilik kan waktu itu tentang, gimana ya Mbak gitu, terus akhirnya aku mikir-mikir ulang lagi gitu karena, materi tari warisan budaya yang memang waktu itu pesenan gitu kan, aku mikir bahwa ya ada rangkaian upacara yang memang harus dipertunjukkan dalam karya itu sendiri gitu loh. Nah sedangkan aku orang Jogja gitu, itu bukan bukan budayaku yang memang aku lahir di situ. Nah kalaupun aku akan mengajak orang, lebih ke oke aku tak ngajak temanku aja gitu yang memang dia mendalami tarian Bali gitu, tapi kan juga nggak semata-mata aku hanya ambil ini aja gitu loh, enggak gitu. Kenapa akhirnya ya aku mikir lagi, bener juga ruangan, tempat mana nih, terus ritual-ritual apa yang ada di dalamnya, pertunjukan itu tuh ada bagian apa sih yang penting gitu. Nah aku inginnya juga nilainya itu tidak hilang gitu. Kalau memang itu semata-mata hanya untuk PY aja itu kayak itu PY itu PY apa? itu kepayon. Payu, Jadi payon. Oh iya bener, payu laku laku gitu kan. diminta orang untuk Iya. nari gitu ya. Heeh, jadi kayak semata-mata aku hanya hanya mencari uang gitu, padahal padahal keinginanku adalah ya aku melestarikan budaya, orang yang aku bagikan atau melihat karya ini juga paham gitu. Itu kan jadi kayak nggak etis loh Mbak, akhirnya aku hanya mencari keuntungan saja gitu, aku yang nggak ingin seperti ini gitu, akhirnya Oke. memutuskan itu tadi, janganlah aku menarikan ini gitu, akhirnya nego-negoan tuh sama pihak pihak apa namanya, penyelenggara. Ya kan bisa nari yang lain yang Bener banget. tidak ada aturan Mhm, seperti itu gitu mhm. kan. Nah, yang menarik itu gini, Dek, karena kamu bisa memutuskan untuk, "Oh ya sudah kalau gitu aku nggak nari itu," gitu. Sementara kita, sering banget aku lihat oke, jadi kita tuh nggak pernah ngobrol, cuma selalu say hi, udah kenal dari dulu selalu say hi, Iya. foto bareng gitu ya, Iya. cuma nggak pernah ngobrol. Tapi kadang kalau ada hal-hal yang sensitif gitu ya,
"Dek, tolong Dek, ini Iya iya Dek," iya. gitu kan. Dulu kan pernah juga ya, Mbak, ya waktu itu Nah itu, gini. nah ini. Jadi saya lihat beberapa itu mereka membuat karya, tanpa banyak pertimbangan gitu, tidak melihat, tarinya, tidak melihat latar tempatnya gitu. Apa yang lagi viral, oh lagu di TikTok ada yang lagi viral gitu, terus mereka nari itu tanpa banyak pertimbangan. Nah, untuk mengejar viewer dan likes. Itu sedih, Mbak. Sekar nih, bisa berpikir banyak, nggak yang bukan tipe seniman yang seperti itu gitu. Jadi kita gimana sih konstruksi pikirannya Sekar dalam membuat karya gitu. Jadi teman-teman adik-adik juga seniman yang lain tuh bisa belajar gitu. Kalau aku empan papan ya, Mbak, ya, menempatkan dimanapun kita berada dengan pakaian apa kita sedang hari itu gitu. Maksudnya kayak semisal katakanlah aku menggunakan baju klasik kayak Yogyakarta setelah pentas. Wah, mumpung nih aku pakai baju ini gitu kan. Terus tiba-tiba lagi ada yang viral nih musik TikTok. Tapi dengan musik yang gini-gini semisal. Itu etis nggak sih? Nah, itu yang maksudnya kesadaran Sekar secara pribadi yang tepat nggak dengan hal itu kamu lakukan gitu. Ya aku nggak tahu dengan masing-masing personal kan kita pasti Mhm, punya hmm, punya kepribadian masing-masing ya. Oh ya, ternyata itu kepribadiannya dia kayak gitu. Tapi menurutku kesadaran kita sendiri. Kalau kita udah pakai baju itu, ya bagaimana caramu untuk bertutur kata, bersikap itu juga terwujudkan gitu loh Mbak. Jadi kan kadang mengejar viewers atau mengejar hal-hal yang sekarang tuh instan tuh ya cepet banget. Ada di media sosial kita bisa lakukan itu. Kalau kamu pengen jadi terkenal, ada yang positif dan negatifnya gitu. Maksudnya secara positif ya kamu bisa berjalan dengan proses sesuai prosesnya. Kalau kamu suka kebudayaan, suka menari ya kamu prosesnya itu eee, diambil dari yang kecil gitu loh. Tiba-tiba nanti wah itu terwujud. Itu akan lebih harum dan panjang namamu. Tapi kalau saat kamu pengen viral dengan cepat, ya kamu bisa melakukan langsung tapi habis itu jeleng, selesai. oke. Nah, dasar-dasar filosofi yang Dek Sekar pegang itu, kamu dapat dari mana? Kan kamu kuliahnya juga pendidikan seni, sorry, Pendudukan. pertunjukan Heeh, seni. iya pertunjukan seni. Di sana diajarin filsafat seni atau apa sampai akhirnya bisa build your personality yang seperti itu? Proses juga sih Mbak, pertemuan dengan banyak orang gitu ya, salah satunya Mbak Cili juga loh, itu membuat aku kayak berpikir lagi, enggak kayak jedor, kamu beneran mau tarian itu? Maksudnya itu hal yang menurutku langsung tembak gitu, tembak yang aku sadar bahwa aku jeleng, kamu mau cari apa gitu. Nah, seperjalanan Sekar 35 tahun mungkin profesional itu dari SMKI ya gitu, aku Hmm, bilang SMKI karena memang ya pertemuanku dengan banyak orang gitu. Aku tidak hanya belajar di lingkungan sekolah gitu. Aku berpikir bahwa SMSR, SMM itu juga teman-temanku. Itu yang nantinya akan menjadi sanguku di depan gitu. Itu nggak akan aku dapatkan kalau aku cuma berhenti di sekolahku doang gitu. Nah, kuliah pun juga sama. Aku tidak hanya belajar di lingkungan kuliahku, tapi kayak mungkin keberanianku untuk mengambil tembi dance company waktu mhm. itu dikontrak selama berapa tahun gitu. Kamu berani nggak? Itu kan keputusanku yang kalau aku ngambil kuliahku gimana, tapi mungkin aku berpikir bahwa ya ini duniaku, aku harus belajar mencari banyak peluang untuk aku dapat ilmu. Oke, Ketemu Pak Bambang Paningron. iya. Nah, itu yang membuatku tuh kayak berpikir banyak hal bagaimana tentang sebuah menghargai kesenian kayak gitu sih, Mbak. Jadi, dasar-dasar apa ya, mendasari filsafat seni Hidup pun, iya. filsafat hidup, filsafat seni gitu, kamu dapat dari proses. Tapi kalau di kampus sendiri dia ada? Filsafat ada, filsafat itu ada. Jadi gimana Ada. ceritanya? Membuat karya seni Oh itu itu bukan harus nih Mbak, malah lebih ke teori kan waktu itu. Ya heeh, teori ada guru teori filsafat seni gitu. Bagaimana sebuah karya lalu dan kini kayak mhm, gitu kan. Nah itu kan yang akhirnya, membuatku jadi semakin sadar bahwa ada tradisi, mmm, ada kreasi, ada kontemporer. Sekarang kan banyak banget ya. Terus yes, ada lagi banyak hip hop, dance dan lain-lain. Tapi akhirnya aku sadar bahwa kamu akan, eee, memilih seperti apa sih di karyamu. Karena iya. yang akan kamu bawa mungkin pelajaran-pelajaran itu memang ada gitu, tapi apa yang akan kamu bawa sampai nanti. Nah, kalau Sekar sendiri sekarang, lebih dikenal atau kamu berkarya itu di yang mana? Klasik kah, kontemporer, kreasi atau apa? Apa ya, aku lebih suka menyebutnya adalah kreasi. Oke, Ya kenapa? Karena ya basic dari tubuhku adalah tradisi Jawa, mhm, tapi aku mengembangkan itu dengan
tubuhku sendiri gitu. Dapatnya dari mana? Kadang muncul balet, ternyata aku dulu basicnya adalah balet gitu. Oke. Terus aku muncul tradisi Jawa, aku muncul karya-karya tari yang aku pelajari selama apa ya, sekar belajar seni budaya kayak gitu tuh muncul. Pantomime pun muncul ternyata gitu loh Mbak. Jadi salah satu guruku menurutku bagaimana aku konsisten itu adalah bapak Bapak, sendiri. oh iya. Iya, Boleh bapak itu selalu sebutkan inget. nama bapaknya kok? Iya boleh ya. Ya aku bersyukur Mbak jadi anak tunggal, anak tunggal dari seorang pantomimer dan pelukis. Bapakku itu Jimek Supardi, ibu itu adalah Treda Mariaranti dan beliau Mmm, kedua orang tua yang menurutku punya cara yang mencintai anaknya itu dengan unik gitu. Ya saat aku memilih dunia seni kan ya kaget mereka, "Emang seni iso nggo urip? Seni itu bisa buat hidup nggak sih?" Gitu. Karena melihat bapak ibu sendiri waktu itu kayak, ya perjalanan ini susah sekali bahwa dunia seni itu susah gitu. Tapi nek kowe konsisten kamu bisa, apa, telaten dengan pilihanmu dan kamu bener-bener konsisten menjalaninya, kuwi iso kok tinggo urip kayak gitu, itu bisa untuk hidup. Jadi yang memperkenalkan seni budaya kembali lagi sebetulnya adalah orang tua ya. Iya. Aku tuh juga masih inget deh, zaman aku masih kecil, belum TK, kalau mau tidur kan dibacain dongeng ya. Bukunya itu buku Jawa kuno pakai aksara Hanacaraka gitu. Oh. Cerita tentang kehidupan di dasar pantai selatan gitu. Oh. Ya ternyata memang yang membuat kita cinta itu kembali lagi ke masa lalu kita ketika jadi masih anak-anak ya. Mhm. Ternyata mulainya ya dari situ gitu. Itu bener banget, Mbak, karena mungkin bapak ibu nggak mengarahkan Sekar ke panggung gitu, tapi ibu waktu ngelukis ada meja kecil, ada tape, ada kaset-kaset pita gitu. Terus kalau dengerin musik itu ibu kadang memilih lagu-lagu, Susan Susan gitu ya, Susan, kalau enggak lagunya Kenny, lagunya Kitaro, atau bapak suka lagu Kitaro gitu, nanti diputer, tiba-tiba Sekar naik di atas meja, terus joget-joget sendiri. Oh, yes. Habis itu manggil, ibu lihat gitu. Kayak gitu sih, jadi Udah emang dari bener kecil ya. itu. Oke, so you have a lot of basic ya, dan akhirnya dikreasi gitu. Cuman aku kan kadang juga lihat ya Dek, banyak mereka yang membuat tari kreasi, tapi kok tarinya itu dari tahun ke tahun bentuknya tuh ya kayak gitu-gitu aja gerakannya gitu. Cuman kostumnya aja yang berbeda atau tempatnya yang berbeda, tapi eh, gerakannya kalau aku lihat ya itu aja gitu. Jadi gimana caranya untuk jadi seorang koreografer yang bisa selalu membuat karya-karya yang baru itu salah satunya kamu harus punya beberapa basic yang kuat ya? Iya, selain basic juga riset sih Mbak menurutku gitu. Mmm. Karena saat kita meriset sebuah karya gitu, kita mau membuat karya tentang apa ini kita harus tahu dalamnya, terus lapisan luar baru kulitnya gitu. Nah, kulit itu kan packagingnya, tapi kedalaman apa sih yang pengen diraih di sini. Jadi nggak semata-mata kalau Mbak Cilik mungkin melihat satu tarian dengan yang lain itu kok podo kabeh gitu semisal. Mhm. Nah, berarti itu belum mencapai kedalaman yang menurutku seperti itu gitu. Kayak ya bisa kita bedakan. Kalau sekarang mau menciptakan sebuah karya kreasi anak-anak, Mhm. nah berarti kan aku harus memberikan bentuk materi untuk anak-anak. Semisal anak-anak mau dikasih yang udah cocok kah gitu, Iya. itu belum cocok gitu karena anak-anak tuh masih have fun, Iya. anak-anak masih gembira, masih, apa ya, bergerak dengan tulusnya, bergerak dengan apa, naturalnya gitu. Nah itu yang menurutku jadi, risetku gitu untuk anak-anak menarikan tarian ini. Nah kalau tari yang memang khusus untuk, kreasi yang Sekar tarikan di era-era apa ya, kayak mungkin perahu kertas atau kemarin sempat bantuin buka pameran itu, Oh iya di nari perahu Bentara? kertas gitu di Mhm. Bentara. Perahu kertas itu tentang apa sih? Oh tentang sinyal. Nah itu tuh coba tak riset lagi, sinyal itu tidak tidak kalau ceritanya itu tentang pertemuan laki-laki dengan perempuan, tapi kita juga bisa, apa, mengimajinasikan bahwa pertemuanku dengan ibuku. Ibuku, melahirkanku terus dapat sinyal tentangku, hal-hal itu sih Mbak. Jadi kayak merisetnya ya dalam itu, bentuk tariannya, rasanya itu akan muncul. Nah, jadi itu yang bisa akan terlihat bahwa bentuk itu seharusnya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, terus kamu itu nari itu untuk apa Dek sekarang? Aduh kok jadi langsung diem ya? Jadi Kamu langsung diem ya? Menari untuk
membuatku lebih hidup. Kamu aja. Aku yang pertama, karena Nah, kalau aku tidak hidup, aku tidak bisa menghidupi terus sekitar. bagaimana mereka menghidupi mereka Wah, menghidupi mereka dengan dengan tubuh tarimu itu? ya energiku Mbak. Maksud Sekar saat saat ya ruang ini berbagi adalah di Sanggar Seni Kinanti Sekar salah Mm-mm. satunya ya, atau aku mengajar di suatu tempat. Berarti keseluruhan hidupku pada waktu itu, pada jam itu, aku harus penuhnya untuk mereka. Kadang kalau kita menari atau kita mengajar itu kan kita nggak bisa setengah-setengah, karena pasti akan terlihat bagaimana bagaimana transfer energi kita ke orang yang kita ajar gitu. Itu akan terlihat banget. Jadi kalau kita mungkin, oke lah, aku mengentuk duit tok. Ya, wah aku bayarannya gede, tapi aku setengah-setengah cuma pengen ngajar dong. Itu akan terlihat. Tapi saat kita benar-benar sepenuhnya, sepenuh hati untuk hidup kita saat kita mengajar, itu akan berbeda dengan Oke, hasilnya. jadi yang ini adalah lebih ke pelajaran tari yang untuk anak-anak, Iya, yang Kinanti Sekar. Dewasa juga ada, ada. tapi ini lebih memperkenalkan tari, membuat mereka cinta pada tari gitu. Ada lagi pentas-pentasnya Dek Sekar yang lain yang ngangkat tentang perempuan-perempuan gitu. Nah, Mhm. Dek Sekar itu membuat karya-karya itu untuk apa? Selain untuk bikin kamu happy, terus buat apa? Berdaya para perempuan. Ada ruang gitu. Kayak kemarin terakhir mungkin pas Mbak Cili datang itu kan sekarang bisa kolaborasi dengan Mbak Eno. Mbak Eno lintas nih. Biasanya kalau kolaborasi kita sesama orang Jogja gitu kan. Nah kemarin proses dengan Mbak Eno tuh kita 2 bulan di Amerika. Nah itu terus pulang-pulang tuh kayak kita buat sesuatu deh. Nah ini tuh kayak eh, menariknya itu adalah bahwa Mbak Eno juga punya kegelisahan yang sama gitu. Kita mengangkat satu karya di mana memang karya ini tuh apa ya, kita pengen menggugah para perempuan bahwa ya kita itu punya ruang juga untuk bisa apa, bergerak gitu. Bergerak itu dalam artian kita tidak hanya seorang penari ya, bergerak itu juga perempuan yang memang dia memilih untuk menjadi seorang ibu, perempuan yang memang memilih untuk bekerja, perempuan yang memilih untuk tetap berkesenian tapi dia berkeluarga. Nah itu tuh ruang-ruang itu tuh pengen kita sampaikan ke mereka bahwa ada komunikasi dengan keluarga, ada komunikasi dengan sekitar. Nah kita pengen mengajak mereka bahwa sesuatu hal yang ingin kita raih, ya itu bicarakan dengan orang sekitarmu. Untuk apa? Untuk support. Ya. Kalau mereka nggak bisa support gimana? Ya nggak apa-apa, kamu mencoba untuk berjalan dan mengejar itu. Itu sih Mbak yang Oke. karya-karya itu yang Dan coba. apakah itu cukup efektif menggugah perempuan-perempuan yang melihat pertunjukan itu atau melihat di sosmed atau yang ditulis oleh teman-teman media tentang pentasnya? Ya kalau Seberapa ada seberapa timbal balik obrolan ya ya, kayaknya ya. seberapa efektifkah atau seberapa sukseskah tubuh tari bisa menggerakkan pikiran dan hati orang yang melihatnya? Nah itu kita belum balik lagi menanyakan mereka, tapi beberapa yang kita tanyakan tuh mereka, ya juga ya, bener juga ya Mbak ya. Aku tuh awalnya takut loh kayak gini. Ya waktu kita ngobrol ke Solo seperti itu, ada perempuan yang aku lagi riset karyanya, dia lagi riset karya tentang tesisnya dia, TA-nya dia. Bisa gitu ya Mbak ya? Ya nggak apa-apa, ayo kita ngobrol aja. Kamu punya kegelisahan apa dengan karyamu ini gitu. Nah itu ya menurutku itu ruang-ruang yang memang harus ada ruang obrolan kembali. Jadi tidak semata-mata mereka hanya menonton gitu menurutku. Efeknya kalau dari 100% orang yang nonton, mungkin baru 50% yang bisa ngobrol dengan kita. Tapi yang lain-lainnya, oke apresiasi, selamat gitu. Ya itu kita mempersilahkan juga karena kan sifatnya sebuah pertunjukan adalah tidak harus kita nggak yang ayo gue ngomong apa sing Ya, mbok tonton lah. Itu kan terbuka itu sekali. amalan penari ya. Iya. Kita membuat karya ikhlas gitu kan. Iya, bener. Ya, boleh diminum loh Oh ya, sekarang. Terus siap Mbak. anyway, sekarang ada apa lagi nih? Ada kegelisahan apa yang akan menggerakkan? Ada nggak sih yang bikin gelisah gitu? Yang terjadi, oke, Gelisah ini banyak. 100 hari, sudah 100 hari kepemimpinan yang baru. Banyak hal yang bikin gelisah. Apakah itu tuh juga menggerakkan hati seorang pemilik tubuh tari? Apa ya Mbak ya, aku mengikuti politik gitu, maksudnya kayak politik sekarang berseliweran sekali ada di media sosial mungkin ya, kayak desas-desus, terus tiba-tiba ada apa ya, ruang-ruang yang mungkin kita lihat banyak sekali di Jogja ini kan sedang tumbuh ya ruang pertunjukan gitu. Tapi
aksesnya ini gampang nggak sih buat para seniman. Nah mungkin itu yang apa namanya sedang pengen aku cari tahu juga gitu, bahwa kan saya punya ruang Sanggar Seni Kinanti Sekar di mana kita punya program-program, punya kegiatan-kegiatan gitu. Nah tapi kan yang paling susah adalah sebenarnya tempat latihan gitu. Nah ini tuh ada nggak sih buat buat masyarakat-masyarakat yang seperti kami gitu, mungkin tidak hanya sanggar ya, mungkin ada orang-orang yang lain nih gitu, yang memang dia pengen punya sanggar tapi dia belum berani punya ruang. Nah support-support seperti itu tuh sebenarnya mungkin, dibutuhkan oleh banyak seniman di Jogja, ruang-ruang yang memang, kerjasamanya adalah bisa jadi dengan pemerintahan atau bisa jadi dengan Desa, tiap desa. desa juga punya pendopo kan di sini? Iya, tapi kan Mhm. tiap desa punya pendopo, kalau itu tidak bekerja sama dengan para senimannya atau malah nanti, apa namanya, apa ya, kayak pemerintahan yang memiliki, nah itu kan nanti malah jadi ada jarak kan. Nah itu malah bekerja sama dengan para seniman sekitar yang ada di tempat itu, malah itu jadi hidup menurutku akan seperti itu. Aku tuh ini Mbak, aku tergelitik dengan, pariwisata dan kebudayaan. Ini lagi Oke. ngobrol tuh Mbak. Mbak Cili ada di Bali gitu ya, terus Ya. tapi kan pasti selalu tahu ya tentang Jogja dan lingkungan Jogja. Nah kalau, eee, Mbak Cili melihat tuh pariwisata dan kebudayaan itu di Jogja bagaimana menurut Mbak Cili? Oke, jadi kapan hari ya, pernah ada yang nanya, "Mbak, oh tahun lalu, akhir tahun, Mbak nanti pariwisata di Jogja itu tahun depan kayak gimana, sepi nggak?" Gitu. Mmm. Jawabku tuh coba gampang, Candi Borobudur dan Candi Prambanan sama keraton, tempatnya masih sama kan, belum pindah kan gitu. Ya berarti tetap akan rame. Iya iya. Karena, untuk negara-negara orientalis yang Asia, kemudian untuk Indonesia, apalagi untuk Jogja, Bali gitu, ya tetap yang paling kuat adalah DNA kebudayaan untuk di sektor pariwisata. Jadi tempat-tempat ini ya tetap aja akan didatangi oleh orang-orang karena sudah punya segmennya ya, Mmm. akan didatangi oleh orang-orang yang mencintai kebudayaan. Kan ya rohnya kan itu. Mhm. Tapi ada nggak menurut Mbak Cili, maksudnya kayak gini, memungkinkan tidak sih ruang-ruang kecil ini juga hidup juga gitu? Karena kalau kita ngomong keraton pasti jelas karena memang itu adalah objek apa ya, ya ruang 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 yang sudah apa, sudah terkenal, sudah harum gitu. Keraton, terus ada Borobudur, ada, Candi Prambanan, terus ada pariwisata-pariwisata yang lain tumbuh. Tapi kan ada apa ya, mereka sudah hadir gitu. Nah, Mmm. ini memungkinkan nggak sih kayak kesenian-kesenian yang kecil, kayak mungkin ada ruang-ruang yang kecil itu juga bisa hidup? Dulu tari kecak itu kan dibuat oleh senimannya. Mereka membuat itu, dipertunjukkan di Bali, kemudian ke Belanda. Dan sekarang kalau Sekar lihat, di beberapa desa yang ada di Bali, mereka kan punya pertunjukan kecak Mhm. dengan mengadopsi tarian yang sudah dibuat itu. Jadi ketika ada, si koreografernya membuat itu dan itu bagus untuk dipentaskan, boleh dan harus punya keikhlasan untuk itu boleh ditarikan oleh semua orang. Ternyata yang terjadi sekarang banyak kok tempat mereka menari kecak. Kayak di desa Singapadu misalnya ya, mereka tuh sehari bisa nari kecak itu, 1 sampai 3 kali dalam sehari. Berapa berapa orang di Banjar itu yang dapat manfaat ekonomi. Iya iya. Jadi itu bisa dilakukan di Jogja juga. Kalau tari yang untuk klasik yang harus di keraton kan memang harus di keraton, tetapi kan kita bisa membuat sesuatu yang Kreasi, iya kreasi, benar. yang kontemporer, yang bisa kesenian rakyat atau apapun yang bisa dihidupkan. Ya jelas di sini nggak bisa sendiri, stakeholder-nya juga harus bantuin, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, mereka juga promote itu. Dan aku rasa dengan adanya dana desa ya, masing-masing desa punya dana desa kan? Dana desa. Ya mereka kan harusnya bisa menggunakan itu Mhm. untuk membuat aktivitas seni yang, berkelanjutan. Jadi kita harapannya kan oke di awal untuk tarian, untuk koreo, untuk musik dan kostum mungkin akan disupport, tetapi gimana caranya untuk tahun-tahun berikutnya dia sustain. Kan harus ada bisnis plan-nya di situ. Ya di awal disupport, habis itu jalan sendiri ya dia harus bisa mendatangkan orang yang datang. Mhm. Untuk mereka bisa sustain. Kalau di sana sudah terjadi dan bisa, harusnya ya di sini bisa.
Iya, bener bener. Ramayana Ballet for example. Banyak kan orang yang nonton. Oke lah kalau memang seandainya sekarang karena itu tariannya ada hak cipta, hanya boleh ditarikan di tempat yang mana gitu. Ya bikin aja lagi. Kan itu yang di sana adalah gaya Solo. Iya, yang ini Kita kreasikan lagi kita gitu ya. bisa bikin gaya Jogja. Belum lagi nanti kalau mau dibawa ke kontemporer, banyak hal. Mau cerita siapa Mau lagi? ngangkat apa Banyak gitu banget. ya, Iya, itu karena yang bisa kita itu dibedakan. sudah dapat warisan sejarah banyak banget. Yang sekarang Mataram Islam, yang dulu Mataram kuno, belum lagi Majapahit. Kamu mau yang mana? Tinggal dipilih. Kamu mau ngomongin wanita, kamu mau ngomongin Dewi apa namanya? Kamu mau ngomongin Ratu Kalinyamat, mau ngomongin yang mana lagi? Gunda Pria dan Padmi. Kamu mau ngomongin Tribuana Tunggadewi. Banyak gitu loh. Jadi bisa maksudnya mengambil salah satu cerita dan digarap ulang malah itu akan lebih eee, aku tuh sebenarnya tahu, apa ya, pas aku zaman kecil Mbak Cili itu kan ya wis jaraknya jauh banget ya Mbak, kita Mbak, tapi Enggak, kita enggak jauh deh. ya oh enggak ya Kita enggak langsung jauh. aku langsung Kita bilang enggak jauh jauh. ya. Kita enggak jauh. Eee, Kamu kuliah 2000 berapa? 2007. Aku 2006. Eh, Aku 2006 kuliah. tapi kan Kita tuh enggak jauh jaraknya. Cuman kayak aku enggak tahu. tapi kan Kakak Kakak tingkat apa ya, kayak pertemuannya gitu tuh kayak aku lihat senior banget deh ini gitu loh Mbak, aku tuh Kita enggak jauh. melihatnya. Kita pertama kali Seniorku ketemu kan pokoknya. di Taman Mini. Iya, Kamu nari kan? Bantul. Bantul Gitu iya gitu iya kan. Bantul. Aku hadegnya nageri Kayo Jokarto Hadiningrat. Aku pentas duluan. Iya, terus Terus baru yang tapi kita nggak ketemu karena aku langsung pulang. oh, Ya kan. iya terus sampai sekarang Mbak Juli masih nari nggak? Oh saya itu basicnya memang bukan tari ya. Tapi kelihatan kayak tubuh penari ya, Oh terima kenapa aku melihatnya ya? kasih. Ya belajar aja. Heeh. Jadi aku itu kan tinggal di Magelang, yang border city. Jadi dia daerah perbatasan kan. Jauh dari Jogja, jauh dari klasiknya Iya Solo iya. gitu. Jadi waktu itu pun ibu saya itu harus mendatangkan pelatih dari Solo atau Bubarjo dari Jogja. Mereka datang, kemudian kita latihan nari beberapa orang kolektif gitu. Kayak gitu. Jadi nyampe di Jogja, kuliah di Jogja, Mhm. pindah ke Jogja tuh kan kayak ketemu surganya seni ya. Jadi di sini aku belajar semuanya. Aku belajar tari Jogja klasik, Mhm. latihan di Yayasan Siswa Among Bekso, latihan mocopat di Di Krido Bekso Boxore Wiromo, Wiromo. di Keraton, latihan gamelan gitu. Jadi kalau aku tuh sebenarnya basicnya gak tari. Di teater iya gitu. Cuman sekarang memang lebih banyak di belakang layar. Dan aku lebih enjoy belakang layar. Dan akhirnya kan nggak cuman seni, Mhm. pertunjukan. Akhirnya kan di kebudayaan. Iya, jadi lebih Lebih ini lagi, lebih dalam lagi kan akhirnya lebih luas memasuki lagi kan. Maksudnya boleh lebih luas lagi. tapi pengen menari lagi nggak Mbak? Eh gini. Karena tuh kadang kadang ada kerinduan gitu loh Mbak, maksudnya hal-hal itu yang kalau aku nggak nari tuh juga aku kadang tiba-tiba pengen banget Tubuh menari. tari ya. Karena kalau aku sih karena ya beda sama Dek Sekar, mencoba aja. Cuman bahaya juga kalau aku memiliki tubuh tari. Langsung Ba- Bahayanya adalah gini. Oke. Misal nih apa yang sedang terjadi baru aja terjadi ya. Suasana yang baru aja terjadi. Mungkin kalau aku jadi penari, aku akan menggunakan kebudayaan untuk menyelamatkan kebudayaan. Contoh, ketika makam leluhurku misalnya, dia akan dipindahkan karena akan dipakai untuk jalan tol. Kalau aku itu punya leluhurku dan tubuhku tari, for example, mungkin aku akan membuat sesuatu yang komunal. Akan ada Laskar Diponegoro di sana. Jadi H+7 sebelum itu dibongkar. Pitu kan pitulungan kalau iya orang gitu. Jawa. Akan ada penari-penari di Museum Diponegoro yang ada di Magelang. Museum Diponegoro yang ada di sini di Jogja, yang di Rotterdam, yang di Museum Fathahillah di Jakarta. Bisa jadi itu akan bangkit. Kita akan menari Laskar Diponegoro. Kenapa? Untuk mengingatkan dulu pecah perang Jawa terjadi. Ya memang sudah ada penjajahan ya. Tapi itu pecah adalah ketika Belanda ngasih patok
di, makam leluhurnya Pangeran Diponegoro. Lalu Pangeran Diponegoro itu diambil, diganti tombak, perang, pecah perang. I will remind them about it dengan tubuh tariku. Jadi ini loh, makam untuk orang Jawa itu bukan cuman peristirahatan terakhir, namanya juga peristirahatan terakhir kok kamu gusur gitu ya. Tapi ini tempat bertemunya kita sama leluhur. Ini kembali lagi ke filosofi sangkan paraning dumadi. Jadi kalian gak bisa kalian gusur-gusur kayak gini gitu. Iya iya iya. Bahaya kan? Iya. Kalau jadi penari. Banyak sih di sini. Tapi aku menikmati melihat orang menari dan sesekali aja kalau lagi pengen. Ya akhirnya bagaimana apa ya karya itu menjadi gitu loh apa ya gugatan gitu lah ya. Oh iya, percaya nggak sih kalau tubuh tari itu bisa melakukan intervensi sedalam itu? Menurut Sekar kalau aku membuat tari itu gitu misalnya, pemerintah akan membelokkan tol itu atau enggak? Cari kekuasaan sih mbak kalau aku bilang aku nggak tahu ya tentang kuasa pemerintah loh ya Iya. aku bilang Ya, di orang arah yang sana akan bikin bagaimana gitu gitu loh. kan. Maksudnya mungkin mereka melakukan itu kan karena nggak tahu. Tapi dengan adanya karya ini, Laskar Diponegoro bangkit ini, then they will know gitu. Ya. Jadi mereka oke, kalau sekarang sudah terjadi ya sudah, tetapi next project mereka sudah tahu dan mereka tidak akan melakukan. Iya sebuah karya itu bisa jadi gugatan untuk mengingat kembali Iya. gitu kan. Sekar ada bikin karya Waktu itu ada 100 penari perempuan Jambi Gugat. Cabe Gugat. Itu aku pengen mengenalkan bahwa kita punya minuman tradisional. Oke. Pada era itu mungkin di 2013 aku lagi kayak hit-hitnya anak-anak tuh yang minum minuman kemasan, botol dan lain-lain gitulah. Terus aku inget waktu ibuku tuh sering banget nyekoi aku zaman kecil gitu kan mbak. Nyekoi zaman kecil, kenapa sih ibu sering ngasih aku jamu? Ya ternyata memang jamu itu berkhasiatnya natural gitu ya, tidak dibuat-buat gitu. Karena memang itu hasil alam, hasil bumi kita gitu. Dan aku pengen memperkenalkan kita tuh punya minuman tradisional dan kebaya dan jari. Dan itu perempuan gitu. 2013 karya itu terselenggara waktu itu ya bener-bener yang flash mob gitu. Saya langsung di perempatan Tugu Jogja langsung penari perempuan selesai nari, habis itu rame, habis itu selesai bersih. Nah setelah itu tuh kayak aku ngelihat 2015 perempuan mulai pakai kebaya, pakai jari. Terus jamu-jamu itu mulai ya walaupun kemasan tapi kan itu jamu peresan kayak gitu, memang itu dijual punya jangka waktu yang tidak seperti jamu botol atau minuman botolan kayak gitu. Terus ini ini ada efeknya gitu. Aku jadi pengen bikin lagi gitu ya. Apa ini ya gitu. Mau gugat apa lagi? Mau gugat dengan apa tubuh lagi? tari. Banyak loh Dek yang bisa digugat. Ayo mbak aku siap. Ya kayak gitu maksudnya kayak mungkin Sekar sebagai seorang penari aku suka diajak diskusi kayak mungkin Mbak Jili punya sesuatu yang percaya dengan apa kalau Dek Sekar deh. Nah aku siap loh, aku siap mendengarkan dan ayo kita siap membuat sesuatu hal yang mungkin ya perempuan punya ruang gitu. Perempuan punya cara dengan seni kita bisa membawa perubahan. Tapi kok seram ya? Aku takut sebenarnya. Kenapa takut? Iya. Gini. Aku takut ya gitu. Gini. Ketika kamu hidup pakai mahkota, ya memang kamu harus netral. Even ngasih mimikmu berubah mimik wajahnya berubah pun nggak boleh. Harus kelihatan netral. Tetapi karena sekarang kita hidup di luar istana sebagai orang biasa, ya bebas dong. Yang penting kan tetap dengan kita melakukan itu adalah sesuatu yang benar dan dengan niat yang benar. Kita boleh kok. So why not? Iya itu bener banget. Akhirnya ya kita punya seni cara kita untuk nguri-nguri kebudayaan dengan cara kita ya mbak ya. Karena aku juga nggak pengen bahwa di istana sudah melahirkan banyak karya. Nah sebagai seorang seniman bagaimana sih cara mengajak anak-anak remaja atau anak-anak kecil dari sudah berumur pun juga mereka masih cinta budaya gitu ya. Kita sebagai abdi luar kita bilangnya abdi luar ya ayah, abdi luar karena di luar keraton gitu, maksudnya di luar beteng yang memang sanggar ini murni kita dirikan untuk menjadi wadah bahwa
anak-anak itu juga bisa belajar kesenian gitu, mencintai dunia seni. Karena akhirnya itu efeknya besar menurutku gitu loh Mbak. Hmm. Anak-anak bisa lebih peka terhadap sesamanya, bagaimana cara dia bersikap, Yes. bertutur kata saat dia tahu budayanya itu tuh bener-bener positif sekali kok gitu Iya. aku melihat. Iya. Aku lucu punya cerita lucu kayak aku punya murid gitu. Dia aku punya sanggar di daerah Bantul, dia dari TK sampai kuliah masih sama saya. Terus tak tanya, "Kenapa kamu sama Mbak Sekar?" "Gak apa-apa, aku senang aja diajar Mbak Sekar," kayak gitu. Karena Mbak Sekar tuh jadi kayak orang kakakku, keluargaku gitu. Kok sampai seperti itu? Ya Mbak Sekar beda aja ngajarnya gitu, dan itu tuh aku ngelihat kayak meriset mereka bahwa mereka kesopan santunnya bagus banget, terus mereka menghargai teman-temannya bagaimana. Ya walaupun ada yang mungkin grouping-grouping ya, kalau Mhm. zaman-zaman sekarang tuh grouping-grouping gitu, ya mereka mungkin tidak suka dengan sikap teman itu, yang ngomong, "Bu, kamu jangan kayak gitu," tapi dengan cara yang sopan. Hal-hal itu yang menurutku, ini peran belajar menari deh, gitu. Dan itu mereka juga mengiyakan gitu loh. Ah, Itu yang wow, aku sangat bersyukur gitu, sampai jadi saat ini masih. tari itu juga membawa mereka ke tubuh Iya, untuk bersikap iya gitu itu ya, bener banget, Mbak. dan berpikir juga. Iya, karena ya itu terlihat kok kayak, bagaimana pelajaran atau bukan, bagaimana anak itu belajar tarian Mhm. gitu, itu akan kelihatan. Ya mungkin ya pasti kelihatan kan ya Mhm. kalau, tradisi bagaimana, kreasi bagaimana, hip hop, K-pop bagaimana gitu, anak-anak yang mungkin suka yang ya memang hip hop kan pasti terlihat kan bentuknya mereka pakai pakaiannya gitu. Nah nah kayak gitu-gitu menurutku jadi kayak, sudah tepat belum sih di era mereka, di umur mereka itu, eee, kuat akarnya dulu lah Iya menurutku betul, kayak gitu. iya, karena gini, ketika nanti pun kamu mau ke kontemporer, Mhm. tapi kan untuk menciptakan kontemporernya Indonesia gitu ya, Ya, kamu kontemporer Indonesia bener tuh, Mbak. yes, untuk menciptakan kontemporernya Indonesia, ya kita harus kuatin dulu basic-nya, Akarnya bener Mbak, Indonesianya, iya. akarnya. Karena kayak aku lihat temenku gitu misalnya ya, dia menciptakan kontemporernya Indonesia dan berhasil. Ya Mhm. mungkin orang taunya cuman, ya dia taunya, dia memang spesialisnya di kontemporer, tapi jangan salah, tentang kenusantaraan, dia ternyata sangat memahami kok. Mhm. Mitologi Hindu misalnya, tentang Dewi Sawitri misalnya dia bikin karya, yang saya aja nggak mudeng, dia dia tahu Mhm itu mhm. gitu. Mau copat apa semua, filosofinya hidup orang Jawa gitu, dia tahu gitu. Dan oh ya pantas kalau dia bisa menciptakan kontemporernya Indonesia gitu. Jadi Heeh, akar iya. itu kembali lagi ya ke akar gitu Mhm. ya. Tepat sih, So Mbak, kontemporer Indonesia gitu, karena kita punya punya akar yang berbeda dari barat. Mungkin kalau orang barat, saat di tari ya, aku ngomongin tentang tari gitu, akhirnya basic balet gitu. Mereka jatuh mmm, bangun, terus apa gitu. Tapi kalau Indonesia yang dia memang dirancah tarian gitu, bentuknya adalah nafasnya di budaya-budaya masing-masing gitu. Jadi kaya banget loh kita iya gitu kan. iya, Indonesia ini kaya banget gitu kan, kapan hari ngomongin kan ada kontemporer. yang bikin video 60 detik semua tarian di Heeh Indonesia, heeh heeh. keren banget itu, Iya kan makanya 60 beragam detik. banget. Jadi kalau ya harusnya memang tubuhnya itu bisa menciptakan karya banyak banget, karena Iya. basic-nya banyak banget gitu. Macam-macam kebudayaan di Indonesia kan banyak sekali, nafasnya beda-beda loh Ya, gitu. Dengan kalau klasik Jawa tuh kan mengalir, kalau tradisi, kalau kerakyatan kan juga nanti yes, beda-beda nih, ada yang iya, kemayu, ada yang dia hentak. Jadi memang ada tradisi kerakyatan, yes, ya kan, ada istana, ada rakyat lah, yes, maksudnya itu ya, sudah jelas oke, kulitnya beda banget. Itu nanti di Jogja nih, belum lagi di Bali, iya. belum lagi di mana belum lagi di mana. Wah itu kalau semuanya punya warna yang berbeda dan itu kita perkenalkan, kita kemas, terus ya memang ini adalah hasil kreativitas karya Indonesia gitu tuh Mhm. kan, luar negeri kalah loh gitu. Kita nggak akan kehabisan stok untuk sumber inspirasi Iya, ketika jadi orang Indonesia. bener banget. Ini asik banget ngobrolnya, pasti kita nggak akan selesai, tapi karena keterbatasan waktu deh Sekar, nanti kita ngobrol-ngobrol habis ini. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah hadir, selamat terus berkarya, Amin amin. menjalankan seni tari dengan ikhlas untuk diri, masyarakat, ataupun untuk anak-anak, dan selamat berpikir untuk mau menggugat apa lagi.
Digandeng sama Mbak Cili kan, langsung gitu, Gandeng jari jauh. digandeng, "Ayo." Oke, Siap siap, amin amin terima amin, terima kasih. kasih banyak. Ya, terima kasih semuanya sudah bersama dengan Pesamuan Alit. Semoga pesamuan ini, pembahasan ini, pertemuan yang hanya kecil berdua ini dan sebentar bisa memberikan, apa ya, suasana pikiran baru, apa, Iya. fresh gitu. Oke, terima kasih, rahayu.